berarti kalau aset bertambah, dia akan diletakkan di sisi debit. Sementara ketika ada nilai aset yang berkurang, maka kita akan letakkan dia di kredit. Hai, kembali lagi dengan Miss Lintang. Di video kali ini, kita akan kembali lagi ke basic accounting ya teman-teman. Tujuannya adalah semakin menyegarkan pemahaman kita semua terkait dengan akuntansi dasar. Kalau teman-teman lihat di halaman YouTube saya, sebetulnya sudah saya bedakan nih, mana yang merupakan pembahasan terkait dengan basic accounting, mana yang merupakan pembahasan terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, mana juga yang merupakan pembahasan terkait dengan akuntansi biaya. Nah, jadi nanti akan ada pembedaan warna di thumbnail YouTube-nya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di halaman YouTube Miss Lintang. Oke, kita masuk pada materi di video kali ini, di mana kita akan mengenal jenis akun dalam akuntansi. Akuntansi itu sebetulnya memiliki 5 elemen dasar. 5 elemen dasar ini apa saja? Yang pertama adalah aset atau sering diistilahkan sebagai harta. Aset ini intinya adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau sebuah usaha yang nantinya akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa datang. Nah, yang kedua adalah liabilities atau liabilitas atau bisa kita kenal juga sebagai utang. Ini berbeda dengan aset, kebalikannya dengan aset di mana liabilities ini akan menghasilkan aliran kas keluar di masa datang bagi sebuah usaha atau suatu perusahaan. Yang ketiga adalah equity atau ekuitas atau modal. Equity ini bisa dikatakan sebagai nilai aset yang tersisa setelah dikurangi oleh nilai utang-utang perusahaan. Elemen yang keempat itu adalah revenues atau pendapatan. Pendapatan ini jelas ya, dari usaha atau perusahaan pasti ada kegiatan atau aktivitas untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini yang nanti akan kita catat di elemen revenues atau pendapatan. Dan yang terakhir adalah expense atau beban. Expenses atau beban ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau oleh suatu usaha akibat adanya aktivitas untuk mendapatkan pendapatan atau revenues. Nah, dari kelima elemen ini, kita perlu melihat kondisi saldo normal. Saldo normal itu apa? Jadi akuntansi itu terkenal dengan istilah pencatatan di sisi debit dan di sisi kredit, khususnya nanti ketika kita menjurnal ya teman-teman. Atau kalau di persamaan dasar akuntansi itu ada sisi yang bertambah dan ada sisi yang menyelaraskan penambahan tersebut. Makanya ada bentuknya persamaan kan. Kalau di persamaan dasar akuntansi mungkin lebih sederhana karena konsepnya hanya bertambah dan berkurang. Sementara kalau misalnya kita berbicara terkait dengan saldo debit dan kredit, berarti kita perlu melihat atau mengidentifikasi manakah dari elemen-elemen ini yang ketika ada penambahan jumlah itu akan mengakibatkan sisi debit atau sisi kredit nih yang terdampak. Kita lihat aset. Bagaimana kondisinya ketika aset bertambah? Berarti kalau aset bertambah, dia akan diletakkan di sisi debit. Sementara ketika ada nilai aset yang berkurang, maka kita akan letakkan dia di kredit. Kalau liabilitas, berarti kalau ada utang, perusahaan ini nambah utang gitu ya. Utangnya bertambah. Nah, utang bertambah itu diletakkan di sisi kredit. Ketika utangnya berkurang karena perusahaan berhasil melakukan pelunasan atas utang-utangnya, maka bisa ditaruh di sisi debit. Kalau kita lihat equity, ekuitas, itu juga ketika ada penambahan modal bagi perusahaan diletakkan di sisi kredit. Akan tetapi ketika modal tersebut berkurang, maka pengurangannya tersebut diletakkan di sisi debit. Untuk pendapatan ketika ada pemasukan atau kita berhasil nih melakukan jasa atau menjual barang, maka pendapatan tersebut akan ditambahkan di sisi kredit. Sementara ketika nilai pendapatan tersebut berkurang, maka diletakkan di sisi debit. Bagaimana dengan beban?
Beban, ketika kita mengeluarkan beban, karena beban kita bertambah berarti ya, kita mengeluarkan beban nih, biaya maintenance atau bayar listrik, itu diletakkan di sisi debit. Sementara ketika beban tersebut nilainya berkurang, maka kita letakkan dia di sisi kredit. Nah, bisa disimpulkan berarti saldo normalnya itu ada di mana? Saldo normalnya adalah yang saya beri warna hijau ya teman-teman. Ini adalah posisi normalnya dari kelima elemen ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!